Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia Madiun. Di videoku kali ini akan membahas tips sukses TKW Hongkong membangun rumah dengan gaji TKW. Yuk simak selalu videonya, stay tune terus. Oke, aku akan membahas tips sukses TKW membangun rumah menggunakan gaji TKW ya. Gimana sih tipsnya supaya sukses kita bisa membangun rumah? Ini bagi yang udah tidak potongan ya, karena sekarang ini banyak banget pemula yang udah tidak potongan ya. Semua itu tergantung agensi. Kalau aku dulu baru masuk Hongkong itu ada potongan gaji itu selama 6 bulan ya, dan dipotong separuh. Tetapi untuk saat ini yang masuk ke Hongkong itu udah banyak banget yang udah tidak menjalankan potongan gaji. Jadi aku membahas yang gaji utuh ya, yang udah tidak ada potongan ya. Kan gaji kita itu ada gaji menurut kontrak itu ada 4.630 ya, setara 8,5 juta ya. Itu kalau kita gajian itu usahakan yang di rumah itu kita memiliki orang yang terpercaya untuk menyimpan gaji kita ya. Misalkan hari ini kita gajian, kita sisihkan yang separuh. Misalnya kita ambil di sini 1.000 gitu ya kan, masih gaji kita masih 3.630 itu usahakan untuk pintar-pintar kalian membaginya. Kalau untuk membuat rumah itu usahakan menabung peralatan material dulu ya. Misalkan yang 3.630 tadi kalian bagi yang separuh buat disimpan atau buat keperluan yang ada di rumah, karena keperluan setiap orang itu berbeda-beda, nggak bisa disamakan ya. Dan yang separuh lagi buat menyicil material. Kenapa? Kalau kita mau membangun rumah itu kita cicil dengan material itu, kita tidak akan terasa, karena kalau kita simpan dengan uang itu, kenapa? Kalau kita simpan dengan kita terkadang jika melihat barang sesuatu itu kita nggak tahan godaan, terus akhirnya uang kita terpakai. Ataupun kalau kita simpan dengan uang itu nominalnya kelihatan besar banget, kalau kita membayangin mau bangun rumah itu habisnya sekitar 100 juta 150 juta gitu ya kan. Kalau kita bayangin dengan nominal uang itu terasa besar banget gitu ya. Tetapi kalau kita menabung dulu dengan material itu kita tidak akan terasa ya. Lama-lama tidak taunya peralatan material buat bangun rumah kita terkumpul gitu. Aku dulu juga gitu ya. Ini pengalaman aku pada waktu aku mau bikin rumah dengan gaji TKW ya. Aku menyisihkan uang buat tabungan dan juga aku menyisihkan uang buat beli material sedikit demi sedikit. Seumpamanya kan di dalam membangun rumah itu kita membutuhkan besi. Ingat, menyimpan material yang tahan lama ya, seperti besi, pasir, batu bata, dan batu itu ya. Pokoknya yang bersifat tahan lama ya. Kalau untuk semen itu nggak bisa disimpan ya. Kalau untuk semen usahakan belinya pas pada waktu mau bikin gitu ya. Kalau aku dulu karena aku udah memiliki kayunya kan, biasanya kalau di desa itu kalau mau bikin rumah itu harus ada kayu. Kalau itu karena aku rumah sendiri udah ada, jadi aku tinggal mengumpulkan pasir, besi, batu bata, genting itu ya. Aku cicilin setiap kali aku gajian, aku cicilin ya satu persatu, karena kalau nggak kayak gitu aku merasa agak berat banget. Aku bayangin kalau semua itu aku harus beli dengan cash gitu ya. Kalau dengan cash kan kita total itu kayak banyak banget, misalkan ada 20 juta itu kalau dengan cash kan kayaknya banyak gitu ya. Jadi usahakan kalau mau bangun rumah kalian bertujuan
pergi ke luar negeri untuk membangun rumah itu kalian usahakan menyicil barang materialnya dulu ya, supaya tidak kelihatan berat banget. Kalau kita lihat dengan nilai nominal uang membangun rumah itu kelihatan banyak banget, tetapi kalau kita udah mencicil dengan material itu tidak terasa. Ketika kita udah mau finish atau ketika kita udah mendapatkan di sini 1 tahun itu material udah tercukupin semua ya, udah terbeli semua gitu. Kalau aku dulu yang pertama aku beli itu besi ya, kita konsultasi dulu sama tukang. Kalau mau bangun rumah itu kita membutuhkan besi berapa gitu ya. Misalkan kita membutuhkan besi 15 lonjor, ini masih misalkan ya 15 lonjor gitu ya. 15 lonjor itu aku menyicilnya itu 3 kali. Yang pertama aku beli 5 lonjor dulu, pokoknya semampu kita ya, karena kita nggak tahu kebutuhan kita masing-masing ya, karena kebutuhan orang itu tidak sama. Ini misalkan kita mencicil 5 lonjor, setelah kita finish untuk mencicil material, pokoknya sebelum menyicil itu kalian konsultasi sama tukang rumah ya, kebutuhan material itu apa aja dan butuhnya seberapa gitu. Misalkan mencicil besi itu udah selesai, baru kita ganti mencicil pasir gitu ya. Misalkan pasirnya butuh berapa, 20 rit apa gitu, aku kurang begitu paham ya tentang material. Misalkan 20 rit, kita harus bisa mencicil dalam sekali gajian itu mencicil 5 rit atau gimana gitu. Pokoknya usahakan, terus ntar kalau udah selesai mencicil pasirnya itu kita ganti mencicil genting ataupun kita mencicil batu bata. Pokoknya usahakan bahan material yang tahan lama ya, jangan bahan material yang tidak tahan lama kalau mencicil itu. Kalau kita udah mencicil itu semua, kita pasti akan senang, kita akan semangat untuk bekerja, karena kita melihat di rumah udah tersedia barang material, otomatis kita semangat untuk mengumpulkan uang untuk buat bayar tukangnya di saat waktu bangun nanti. Pokoknya kalau kalian mau berniat bekerja ke luar negeri, mau bangun rumah, kalau enggak mencicil material itu akan terasa berat banget kalau kita simpan dengan uang ya. Dan usahakan banget ya kalian kirim uang ke Indonesia itu kepada orang yang kalian percaya, entah suami, entah orang tua, entah saudara, ataupun entah siapa yang kalian percaya. Usahakan, karena takutnya kalau enggak kepada orang yang kita percaya itu menyalahgunakan uang kita ya. Pokoknya di sini itu kita gimana ya, kerja membanting tulang benar-benar di sini itu ya. Di luar negeri itu kita benar-benar kerjanya itu kayak kitiran banget ya. Gimana enggak kayak kitiran, terkadang kalau majikan cerewet itu ya, kita udah kerja pasti perasaan gak happy, terus terkadang ingat rumah terus. Maka dari itu kalau kita gajian itu kita harus menggunakan uang kita sebaik-baiknya ya. Apalagi yang berniat untuk membangun rumah itu, kalau bisa usahakan untuk mencicil barang-barang yang material yang kebutuhan rumah, supaya kalian semua itu bisa sukses pulang ke Indonesia, bisa bikin rumah ya. Karena di sini banyak banget cece-cece yang pergi ke luar negeri itu bertujuan untuk memiliki rumah sendiri ya. Semoga ataupun yang bertujuan lain ingin sekolah lagi atau apapun, semoga kalian bisa menyisihkan gaji kalian dengan baik ya. Ingat pada tujuan kalian apa, dan di sini kalau bisa jangan terlalu foya-foya ya. Pokoknya usahakan kita bekerja ke luar negeri itu tidak salah pergaulan atau tidak terlalu berhambur-hambur uang atau foya-foya. Karena harus ingat, di sini mencari uang itu tidak mudah. Kita harus berkorban jauh sama keluarga, dan kita
gimana ya kalau bekerja jauh sama keluarga, kan di sini kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun kita baru ketemu keluarga. Itu kan berat banget, 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Jadi bagi kalian yang mau bekerja ke luar negeri itu, usahakan kalian benar-benar serius mau bekerja untuk tujuan utama kalian apa, bekerja supaya kalian memiliki semangat, dan usahakan kalian bisa bersabar serta tidak mudah untuk putus asa atau menyerah, karena di sini itu dibutuhkan benar-benar mental yang kuat, bersabar, dan tidak putus asa. Insya Allah jika kalian memiliki itu semua, kalian akan sukses dan kalian bisa mencapai tujuan kalian apa untuk bekerja ke luar negeri ya. Karena bekerja ke luar negeri itu tidaklah mudah. Di sini benar-benar nasib-nasiban banget ya. Bagi yang nasibnya baik pasti akan mendapatkan majikan yang baik, dan bagi yang nasibnya kurang baik pasti akan mendapat ujian dulu ya. Untuk mencapai kesuksesan itu tidaklah mudah, kita harus dari nol dan kita pasti melewati ujian yang diberikan Allah ya. Tinggal kita menyikapi ujian tersebut. Jika kita menyikapi dengan penuh dengan kesabaran dan rasa semangat, insya Allah kita pasti bisa melawan ujian tersebut ya. Pokoknya bagi cece-cece yang mau bekerja ke luar negeri atau